Bapak Woro Julianto. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah nanti. Pada kali ini acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir acara penutup. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Putri Stolbio, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Anorejo serta narasumber pada kegiatan diseminasi pada siang hari ini, Pak Woro Julianto selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul mengikuti kegiatan diseminasi yang merupakan salah satu tagihan dari Pak Woro dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Sholawat salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sawahnya nanti di hari akhir. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, terkhusus kepada Pak Woro yang sudah semangat, antusias untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama saya apresiasi atas semangatnya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu pengalaman-pengalaman yang didapat dari guru penggerak ini dapat diimplementasikan kepada anak-anak khususnya siswa SD 2 Anorejo, sehingga apa yang mereka dapatkan dari pelayanan pendidikan yang kita berikan itu benar-benar berdampak untuk mereka. Kemudian yang kedua terkait dengan materi diseminasi hari ini, saya berharap besar sekali karena temanya menarik, budaya positif, di mana ini berkaitan dengan pembiasaan-pembiasaan, disiplin-disiplin terkait dengan kinerja kita, utamanya Bapak Ibu guru, agar budaya-budaya yang positif ini benar-benar ada dan terbiasa di sekolah. Jadi ini harapannya itu menjadi budaya yang baik, budaya yang baik untuk kita semua. Harapannya budaya-budaya ini juga tidak hanya pada Bapak Ibu guru, juga nanti imbasnya budaya yang baik untuk anak-anak siswa SD 2 Anorejo. Jadi sekali lagi saya berharap besar dari materi ini nanti dapat diserap oleh kita selaku peserta dan harapannya dapat terimplementasi ke anak-anak siswa SD 2 Anorejo. Kemudian yang terakhir saya berharap Bapak Ibu semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sehingga nanti dapat bermanfaat untuk kita. Demikian sambutan singkat dari saya. Saya ucapkan selamat melaksanakan diseminasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mukti atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bapak Woro Julianto. Kepada Bapak Woro dipersilakan.
Disdodo selaku Kepala Sekolah SDN 2 Adorejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Adorejo. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, karena ini termasuk tagihan tugas yang harus saya kerjakan sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Pada slide pertama, ini adalah biodata saya. Konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar itu ada 6. Yang pertama, 1. Disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol. Sedangkan yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Latar belakang dalam rangka membentuk karakter bagi murid, maka perlu dibangun sebuah budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Faktanya, murid melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau hanya saat di depan guru dan yang lainnya. Ketaatan pada peraturan yang mereka lakukan tidak berasal dari dalam hati. Kita sebagai guru harusnya berusaha menciptakan iklim pendidikan di sekolah yang mampu membiasakan seluruh warga sekolah, terutama murid, untuk melakukan budaya positif. Nah, tujuan budaya positif ada 3. Yang pertama, membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin. Dan yang ketiga, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Nah, ini perubahan paradigma belajar yang awalnya dulu adalah teacher center yang berpusat pada guru, itu seharusnya sudah berubah menjadi student center, yaitu berpihak kepada siswa. Di sini guru hanya sebagai pembimbing atau fasilitator. Perubahan paradigma, gambar yang sebelah kanan berorientasi pada guru, siswa sebagai objek belajar. Proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Tujuan utama menitikberatkan pada penugasan materi pelajaran. Ini yang masih sering dilakukan oleh para guru. Dan paradigma itu harus berubah ke student center, yaitu berorientasi pada siswa. Siswa sebagai subjek belajar. Proses pembelajaran terjadi di mana saja. Tujuan utama dan pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa serta memenuhi kebutuhannya siswa berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan filosofi KHD untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri di sini ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Yang pertama, disiplin positif. Apa yang Anda pikirkan jika mengenal kata disiplin positif? Apa Bu? Taat.
Ya, mungkin patuh kalian. Nah, arti kata disiplin dia negosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam, ya, bukan ekstrinsik atau dari luar. Selanjutnya, makna disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, berarti motivasi dari dalam sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini intinya berarti bisa diterima oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Pengertian nilai kebajikan menurut beberapa teori. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut teori Gosen 1998. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Ini dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Biasanya mereka akan cenderung mengatakan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan ini yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang berasal dari dalam atau internal.
Tujuannya yaitu disiplin positif. Di sini siswa akan mengatakan, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya? Hukuman dan konsekuensi ini sering terjadi di lingkungan sekolah. Bedanya konsekuensi dengan hukuman terletak pada fokus, tujuan, dan aksinya, di mana konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan, sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku atau prosedur keadilan. Ini bedanya konsekuensi dan hukuman. Kalau konsekuensi adalah akibat langsung, atau hukuman sesuatu yang dijatuhkan. Nah, ini ada contoh. Mari kita sama-sama diskusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kita lihat. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Itulah bedanya konsekuensi dan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini yang sering kita lihat di kelas. Kita lihat sama-sama. Ya, sanksi. Karena akibat dari perbuatan yang siswa lakukan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apabila ada siswa yang mencoret tugas temannya, bagaimana beda kira-kira? Bu Ratna? Sanksi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekadar mengikuti peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, ada pertanyaan seperti ini, yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Tujuan dari keyakinan kelas yaitu yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka, secara demokratis. Mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Tujuan kedua, membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif
perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, baik guru dan murid. Yang ketiga, menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Nah, ini tahapan menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, memunculkan peraturan kelas. Yang kedua, mengubah menjadi kalimat positif. Yang ketiga, mengubah peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas. Dan yang keempat, merumuskan keyakinan kelas. Nih, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ada pun langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk menuangkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil pendapat mereka. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Prosedur yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Karena seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingat dan akibatnya sulit dijalankan. Prosedur yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya, termasuk guru dan murid. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini contohnya aturan yang ada di kelas 4. Yang pertama, dilarang datang terlambat. Yang kedua, dilarang berbicara sendiri saat pelajaran. Yang ketiga, dilarang mengganggu teman. Yang keempat, dilarang keluar masuk kelas seenaknya. Yang kelima, dilarang mengambil barang milik orang lain. Yang keenam, dilarang membuang sampah sembarangan. Dan yang ketujuh, dilarang menggunakan seragam yang tidak sesuai. Mungkin peraturan di kelas 4 ini sama juga yang berlaku di kelas-kelas yang lain. Nah, kemudian kita buat kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas dari aturan yang berlaku di kelas 4 tadi. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, memperhatikan guru saat pelajaran. Yang ketiga, rukun dengan teman. Yang keempat, meminta izin saat masuk dan keluar kelas. Yang kelima, meminta izin saat meminjam barang milik orang lain. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketujuh, menggunakan seragam sesuai aturan. Kesepakatan ini berdasarkan peraturan yang ada di kelas. Kemudian dari kesepakatan kita membuat suatu keyakinan. Nah,
Ini adalah keyakinan yang ada di kelas 4. Yang pertama tadi, yang datang harus tepat waktu, menjadi menghargai waktu. Yang kedua, menghormati dan menghargai sesama. Yang ketiga, semua orang ingin belajar. Yang keempat, sopan dan santun dalam bertindak. Yang kelima, menghargai barang milik orang lain. Yang ketujuh, yang keenam maaf, cinta lingkungan. Dan yang ketujuh, menghargai diri sendiri. Jadi dari sebuah peraturan kelas kita buat kesepakatan, kemudian kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini adalah dokumentasi pembuatan kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini ada sedikit video, mari kita simak bersama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom.
Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu
ragu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa memimpin mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Itu adalah video 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang berusaha memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan choice theory oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, bertahan hidup. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup, yaitu kebutuhan
fisiologis yang berupa kesehatan, rumah, dan makanan. Biologis yaitu berupa reproduksi. Kebutuhan dasar kedua yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang pertama, keinginan untuk dianggap berharga. Yang kedua, kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang ketiga, diakui atas prestasi dan keterampilan. Yang keempat, didengarkan dan memiliki harga diri. Sedangkan kebutuhan dasar ketiga yaitu berupa kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Sedangkan kebutuhan dasar yang keempat, kasih sayang dan merasa diterima. Yang pertama, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Yang kedua, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Dan kebutuhan dasar yang kelima yaitu sebuah kebebasan, yaitu anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Mari kita diskusikan. Ada sebuah persoalan. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, atau kesenangan, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Dinda dari persoalan tersebut? Dinda menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani karena tidak boleh bernyanyi saat mengerjakan tugas di kelas. Kebebasan. Kita lihat kesenangan, karena saat di kelas waktu mengerjakan tugas, Dinda merasa senang menyanyi. Masalah yang kedua, Dinda seorang anak kelas 3 SD, sama waktu tiba di rumah menangis dan mengadu pada ibunya dengan permasalahan. Ibu guru berkata, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dinda ingin disapa oleh ibu gurunya. Cinta dan kasih sayang. Mari kita lihat. Ya betul, cinta dan kasih sayang, karena Dinda merasa ingin diperhatikan oleh gurunya. Masalah yang ketiga, sama, sampai rumah mengadu dan menangis pada ibunya dengan alasan, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Menangis gara-gara gambarnya tidak rapi, dan ibu guru malah menunjukkan gambarnya kepada teman-temannya. Apa bunyi? Bu Rama mungkin? Bu Dini? Kita lihat bersama-sama. Penguasaan. Betul. Yang keempat, sama, Dinda sampai rumah menangis dan mengadu pada ibunya dengan permasalahan. Dinda nangisan ini ya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ini Dinda
Dinda merasa bosan karena dalam kelas merasa cuma itu saja yang diajarkan oleh Bu Guru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Mungkin Bu Ida? Kesenangan, penguasaan, cinta kasih sayang, atau kebebasan. Dinda sampai rumah nangis mengadu karena ibunya karena bosan pelajarannya cuma itu aja. Mungkin berenang penguasaan, Dinda penguasaan, bumi penguasaan, kebebasan. Apa yang katanya dengan murid kita? Ya, 5 kebutuhan dasar manusia bagi siswa jika tidak terpenuhi akan menimbulkan dampak permasalahan dalam kegiatan pembelajaran maupun psikologis siswa. Nah, yang kelima yaitu posisi kontrol guru dan restitusi. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dian Egosen dalam bukunya Restruction School Disiplin 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, ini posisi kontrol menurut Dian Egosen. Yang pertama, guru sebagai penghukum, yaitu dengan ciri-ciri nada suara guru tinggi. 2, murid mungkin marah, dendam, atau bersifat agresif. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Mungkin yang pertama ini kita juga sering melakukannya. Kemudian posisi kontrol kedua, membuat rasa bersalah dengan ciri-ciri 1, nada suara guru memelas, halus, dan lembut. Yang kedua, murid akan merasa bersalah. Yang ketiga, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian yang keempat, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Sedangkan dari kontrol yang ketiga, guru sebagai teman dengan ciri-ciri nada suara akrab, ramah, dan bercanda. Yang kedua, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Ciri yang ketiga, murid hanya mau mendengarkan guru tersebut. Dan yang ciri keempat, murid akan tergantung pada guru tersebut. Sedangkan posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau dengan ciri pertama, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Ciri kedua, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta. Ciri yang ketiga, memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Nah, posisi kontrol yang kelima yaitu dengan ciri 1, suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ciri kedua, guru membantu siswa untuk bertanggung jawab. Ciri yang ketiga, mencari solusi atas masalah yang ada. Dan yang ciri keempat, menguatkan watak atau karakter siswa. Nih,
penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Ini membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Guru sebagai teman pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berubah hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada salah satu guru. Guru sebagai pemantau. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pernyataan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau dapat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang ditunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, yang terakhir adalah manajer. Dalam posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini,
Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer cenderung akan berkata, apa yang kita yakini, ini mengingatkan kembali kepada keyakinan kelas yang telah disepakati. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Contoh videonya. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Nah, itu tadi adalah contoh video dari 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, mari kita diskusi bersama. Bila ada sebuah kasus, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen berempat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol menurut William Glasser tentang solusi menang-menang. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya materi keenam itu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Berikut contoh videonya. Kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi gambarnya seperti ini, segitiga restitusi. Kegiatan pertama yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang kedua, validasi kebutuhan yang bertujuan membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan dengan tujuan anak bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Mari kita berdiskusi. Ada sebuah masalah antara Pak Joko, Mario, dan Adi. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi mendengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa bawa bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi menjawab, ya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina. Kepala sekolah ketika itu beliau sedang berjalan. Pak Joko bertanya lagi, kalian main lempar-lempar makanan ke kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Mereka berdua menjawab, ya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi menjawab, kami tidak bermaksud melakukan itu. Tapi, kata Pak Joko, tapi kami tidak sengaja. Kemudian Pak Joko juga bertanya, apa kalian tahu kalau kalian berdua dalam masalah sekarang? Mereka berdua menjawab, iya. Kemudian Pak Joko menjelaskan, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada dasarnya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Mereka berdua menjawab, ya Pak. Kemudian Pak Joko juga bertanya, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum lakukan? Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi juga menjawab, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Pak Joko kemudian menanggapi, kalian berdua ingat baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Mereka berdua menjawab tidak. Dan Pak Joko bertanya, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Dalam maksud itu, yang pertama, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dapat dipraktekkan oleh guru? Kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan?
kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? 5 posisi kontrol yang dipraktekkan oleh guru yaitu posisi guru tersebut sebagai manajer. Di sini Pak Joko berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada dengan bijaksana tanpa membuat anak merasa terhakimi. Murid diajak untuk menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan mengajak untuk memperbaiki sikap murid tersebut. Kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi yaitu kebutuhan akan kesenangan, karena mereka merasa senang saat main lempar-lemparan makanan di kantin. Yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan yaitu yang pertama yang dikatakan guru adalah Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru Bika di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Nah, yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan, yaitu dengan cara baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada dasarnya ya. Pasti seru ya main lempar-lempar makanan begitu. Dan dalam mencari keyakinan yang dikatakan oleh guru yaitu kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Yang keempat yaitu kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan pada Ibu Dina? Yaitu Mario dan Adi akan memperbaiki kesalahannya dengan meminta maaf dan berkomitmen pada dirinya untuk tidak melakukan kesalahan atau merugikan orang lain. Jadi kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, kita sebagai guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana kita sebagai guru mampu berefleksi pada posisi kontrol sebagai among atau posisi manajer yang menentukan murid menjadi insan yang mandiri dan merdeka juga bertanggung jawab. Demikian diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya atas kesalahan yang saya ucapkan baik secara sadar maupun tidak sadar, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Loro yang telah menyampaikan pemaparan diseminasi budaya positif. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Bapak Loro tadi bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita itu menciptakan atau mendidik siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya di sini sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Demikian acara diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Bapak Woro sebagai tugasnya menjadi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi